Pemirsa semua, seorang pendeta TikTok yang bernama si Bom-Bom Terbom-Bom setelah membuat malu kekristenan karena mulut besarnya itu dikencingi oleh Bang Zuma dalam sebuah debat lintas agama yang berlangsung kemarin malam. Setelah kejadian memalukan tersebut, ternyata pendeta TikTok si Bom-Bom Terbom-Bom kembali melakukan aksi tipu-tipu terhadap jemaat. Aksi tipu-tipu yang dilakukan oleh pendeta si Bom-Bom Terbom-Bom ini adalah bermodus mukjizat penyembuhan terhadap seorang ibu-ibu. Dan apa yang dilakukan oleh pendeta si Bom-Bom Terbom-Bom ini mendapat reaksi keras dari pendeta MYM. Tidak tanggung-tanggung pendeta Muriwali mengajak si Bom-Bom Terbom-Bom ini untuk mengadu mukjizat untuk membuktikan mukjizat siapa yang benar-benar datang dari Yesus. Puji Tuhan sudah bisa berdiri, meskipun sudah dibantu sudah bisa duduk enak, sakit sudah mulai pulih. Oh? Iya Pak, iya Pak. Iman Aduh, ibu yang Tuhan Yesus menyembuhkan. baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Pak. Glory, glory, glory. Mujizat terjadi. Tuhan Yesus yang. Glory, haleluya, glory, 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 haleluya. glory. Terima kasih Pak Bom-Bom. Terima kasih Pak Bom-Bom. Terima kasih Pak Bom-Bom. Mendapatkan pujian dari wanita korban aksi tipu-tipunya di depan ratusan penonton TikTok, membuat pendeta si Bom-Bom Terbom-Bom ini seperti malu-malu kucing. Dan menurut pantauan tim kami di lapangan, sangat terlihat bagaimana lubang hidungnya pendeta si Bom-Bom Terbom-Bom ini, yang biasanya lebar menganga, terlihat menciut karena mendapatkan pujian tersebut. Baik. Aduh, ini sorry. Pak Bom-Bom. Para pemirsa, mendapatkan sebuah pujian kecil seperti itu saja bisa membuat lubang hidung pendeta si Bom-Bom Terbom-Bom ini bisa menciut sekecil itu. Bisa kita bayangkan bagaimana menciutnya? Burung, perkakas, onderdil, atau tongkat keramat miliknya pendeta si Bom-Bom Terbom-Bom ini ketika dipermalukan oleh Bang Zuma di hadapan puluhan ribu mata yang menyaksikan secara langsung malam naasnya pendeta si Bom-Bom Terbom-Bom ini, belum lagi jutaan orang yang menyaksikan melalui media-media sosial lainnya. Sebelum kita menyaksikan reaksi dari pendeta MYM, mari kita saksikan detik-detik tongkat keramat pendeta si Bom-Bom Terbom-Bom ini menciut. Maaf, maksud kami detik-detik pendeta si Bom-Bom Terbom-Bom ini didiskualifikasi oleh moderator karena melakukan narasi-narasi liar di luar kesepakatan. Kitab Sefanya, ya, supaya Anda paham, Sefanya 3 ayat 4, ya, nih. Para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat, para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ingat, jangan kau perkosa. Pertanyaan saya, hukum Taurat ada 10 tulah, kenapa menjadi 5 dan di sini ada tulah kutu? Anda jelaskan sama saya, dari tadi sudah hampir 2 jam. Silakan, legalitasnya, silakan. Saudara, kita tidak sedang membahas isi. Kalau Al-Quran saya mengatakan tulahnya satu, Bukan. atau Sebentar, dua, Suma tolong cepat, sebentar. atau 4, atau 5. Anda jelaskan legalitas Di yang sini mencuri sesuai tidak- judul. tidak Sesuai ada judul, Suma, jangan kau lari. Sesuai Di judul siapa sini- yang mencuri. Kalau di memang sini- kitab Anda tidak di mencuri, sini kenapa tidak 10 ada menjadi 5? Taurat. Pertanggungjawaban itu. Di Silakan, sini saya tidak ada Taurat. Nah, di sini nggak ada Taurat. Ini yang keciduk Taurat nih. Loh. Nih, ini nih. Kitab Taurat itu Nabi Musa ada 10 tulah tertulis dalam kitab Keluaran. Gimana sih? Itu isi. Keluaran itu kitab Taurat. Iya, Itu kitab isi. Taurat isi. Pertanyaan saya, legalitas Anda, jelaskan Kalau kita isi berbicara- kitab Taurat ini. Kalau kitab kita Taurat ini bicara isi saya. mengenai isi, itu larinya temanya beda. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Itu kalau isi. Hari Sekarang ini ini Zuma temanya minta maaf. mencuri. Saya dari tadi sudah jawab Anda pakai data. Ini kitab Yesus saudara nih. Yehuda, Petrus Yehuda, minta maaf Petrus saudaraku. Yehuda. Tolong Saya jelaskan bahas sama Kristen. saya sudah pakai data, netizen bisa Petrus menilai. orang Yahudi. Pertanyaan Memang saya, Anda kitabnya jelaskan ini. Ini kitabnya Kalau Petrus. mencuri, Zuma, kalau sekarang mencuri pasti ini. berubah. Saya sudah Ini tunjukkan kitab Yeremia saudara 88. Yang mengubah Ini siapa? kitab saudara nih, nih. Cari Taurat di sini. Silakan Mana Anda cari jelaskan. Taurat? Saya tidak Cari akan. Taurat. Anda Nggak tolong ada. jelaskan. Kitab Keluaran Ini itu kenapa kitab ada di Taurat, sini? Zuma. Kenapa ada di Keluaran sini? itu kitab Taurat, Zuma. Iya, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Berbeda. Ya jelas dong. Kenapa ada di sini? Kenapa Kan jelas? murid-murid Yesus orang Yahuda, saya sudah jelaskan. Yahuda. Jangan putar-putar, Kristen Anda yang belum saya tanya jelaskan. itu Anda, yang saya Tolong tanya Anda jelaskan Yang saya legalitas. Saya tanya. sudah jelaskan legalitas. Yang saya tanya Anda. Jangan lari. Kenapa ada Anda kitab ini? kejang-kejang. Minta maaf. Anda lagi Kenapa ada fokus. kitab ini? Cuma Kitab ini kenapa ada di apakah sini? di sini Anda tidak dengar perkataan saya? Saya kejar Anda. Kita tidak sedang Silakan Anda membahas jelaskan mana surat firman Al-Araf. Tuhan.
Ya, Kita Tuhan tidak orang membahas pada Yahudi firman Tuhan. berbeda dengan orang Arab. Ini Al-Quran Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Minta maaf, tidak pernah orang Israel berazan seperti Anda azan. Please mute your microphone, both of you. Perdebatan tersisa tinggal 4 menit 12 detik lagi dari waktu yang saya berikan selama 30 menit. Kalian berdua yang datang pada saya tanpa ada paksaan dan tanpa ada bayaran apapun terhadap Superboy dan brand Superboy pada proses debat profesional lintas agama versi Superboy. Peraturan sudah dijelaskan dari awal dan pada malam hari ini jelas-jelas di layar tertulis bahwa tema kita adalah mengenai siapa yang mencuri kitab suci Yahudi tunggal. Kita akan membahas tema ini baik secara deduksi-induksi maupun induksi atau deduksi secara dialektik yang baik. Kita sedang tidak membahas tentang potongan firman tertentu karena itu nanti akan menjadi gambling fallacy terhadap tema debat. Karena ini benar-benar secara ontologis kita membahas tentang tema, tidak ada subtema apapun di luar itu. Dan pelanggaran ketiga terjadi. Mohon maaf, mungkin setelah room ini saya akan dibenci oleh kalian semua. Silakan. Saya sudah mencoba seadil dan seobjektif mungkin. Pak Bom Bom dari kubu Kristen melakukan pelanggaran lagi ketiga, gambling fallacy, out of data, strawman argumentum sekaligus. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan, Pak Bom Bom dengan berat hati kamu didiskualifikasi dan debator muslim atas nama Bang Zuma dinyatakan keluar sebagai pemenang. Congratulations. Sebenarnya keunggulan Bang Zuma dalam berdebat sudah tidak diragukan lagi jika dibandingkan dengan pendeta si bom-bom terbom-bom-bom ini. Yang penting ada mediasi yang benar-benar netral, maka bisa dipastikan tidak akan ada satupun debater-debater Kristen yang mampu mengalahkan debater-debater Muslim. Karena selama ini yang dilakukan oleh pendeta si bom-bom terbom-bom-bom dan geng-gengnya bukanlah berdiskusi, tetapi lebih ke arah penghujatan, caci maki, dan sumpah serapah terhadap Islam. Kenapa aku marah bukan karena ini. Aku marah tertulis, tetapi kita dimarah-marahi. Tertulis seperti itu di kitab mereka, tapi kita diomelin sama mereka. Aneh kan? Contoh, ini Nabi entah berantah hanya karena tompel di pundak menjadi salah satu kenabian. Gak jelas ini orang karena tompel loh. Karena tompel, gak ada mujizat beliau. Enak sekali beliau jadi nabi. Inilah nabi yang paling tersantai sedunia akhirat. Gak ada capeknya. Dari mana? Mau berdoa, ada 9 untuk membangun beliau sebagai alarm. Dari mana Bang tompel Muhammad itu Bang? Ada hadisnya tertulis, ketika Muhammad membuka baju terlihat di pundaknya sebesar telur, di pundak kiri, pundak kanan tanda kenabian. Ada itu tompel pembawa kenabian. Ada tuh hadisnya, banyak tuh hadisnya. Makanya Bapak kan baru sehari ngikuti saya. Saya tiap hari dulu pengajaran di sini Islamologi. Makanya mereka itu benci banget sama saya. Aku buka kitab-kitab mereka, mereka marah-marah kepada saya. Gak ada jalurnya. Semakin mereka marah, semakin aku semangat. Artinya mereka kena shock terapi dulu pertama sekali. Lama kelamaan mereka biasa. Oh ya memang begitu cara kami, apa boleh buat, Allahu alam. Terserah mereka. Banyak yang murtad loh. Kenapa kau murtad? Ternyata Pak CP Nabi saya kutuan. Ada loh, ada Nabi kutuan. Kau bilang murtad dia. Iya ada. Kenapa kau murtad? Ada hadisnya ku catat dari Pak CP itu, ternyata Nabi saya kutuan. Terus ya masa dia membereskan kepalanya aja susah, apalagi membereskan keimanan orang lain. Begitu. Kepala aja nggak bisa diurus sama beliau, kepala sendiri nggak bisa diurus, apalagi mengurus kepala-kepala para Islam. Sebagaimana yang telah kita saksikan barusan, kita bisa memahami bahwa mereka hanyalah sekelompok begundal yang bisanya hanyalah monolog. Makanya ketika dihadapkan pada diskusi yang real dan adil, sudah pasti mereka akan gagal, karena sudah terbiasa dengan narasi-narasi yang penuh dengan kebohongan. Sekarang mari kita saksikan pendeta si bom-bom terbom-bom-bom ini melakukan aksi tipu-tipu untuk kembali mendapatkan muka di hadapan jemaatnya. Mama tidak usah keluar dulu ya.
Tunggu setengah jam lagi mama sudah baik ya. Mama paksa berjalan aja. Latihan kaki. Karena kaki tidak lama digerakkan toh kaku, ya. Kasih bergerak ya. Kasih begini suruh Bapak paksa ya. Kasih karena sudah lama kaku toh. Tapi puji Tuhan sudah bisa berdiri meskipun sudah dibantu ya. Sudah bisa duduk enak, sakit sudah mulai pulih. Oh? Iya Pak, iya Pak. Iman Aduh, ibu yang Tuhan Yesus menyembuhkan. baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Pak. Luar Glory, biasa. glory. Mujizat terjadi. Tuhan Yesus ya. Glory, haleluya, glory, 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 haleluya. Terima kasih Pak Bom Bom. Terima kasih Pak Bom Bom. Terima kasih Pak Bom Bom. Terima kasih. Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Pak. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman tolong follow mama biar mama bisa open kamera ya. Teman-teman tolong follow mama biar mama bisa open kamera. Biar mama tenang saja, mama tenang. Nanti kita yang follow. Teman-teman tolong follow ya, teman-teman semua tolong follow. Biar kita nanti saya bikin ini. Belum mama belum bisa open kamera. Karena mama ini masih sedikit. Sudah tidak apa-apa. Biar nanti teman-teman dorang follow. Teman-teman semua ya, mari kita bantu follow biar mama bisa open kamera. Supaya bisa lihat mama joget. Mama mau dansa kah? Seperti masih muda? Mama mau joget? Sudah biasa dansa Pak. Kita joget nanti ya. Iya. Goyang ke kiri ye. Goyang ke kiri ye. Goyang ke kiri ye. Goyang ke kiri ye. Mari joto orang ke goyang. Nanti tuh sama-sama dengan bom-bom goyang. Iya. Pemirsa CDLA semua, malang tak bisa ditolak, untung tak dapat diraih. Itulah gambaran nasib pendeta TikTok si bom-bom terbom-bom-bom-bom. Setelah mengalami nasib apes, dipermalukan oleh Bang Zuma, kini si bom-bom terbom-bom-bom-bom kembali mendapat masalah baru, ditantang oleh pendeta MYM dalam hal mukjizat. Yesus itu dari awal pelayanannya sudah melakukan mujizat. Ini bodoh lagi Anda, ya. Siapa yang tidak percaya kuasa Tuhan? Kamu goblok, ya. Makanya dengar penjelasan saya dari awal, ya. Saya percaya kuasa Tuhan sesuai Alkitab. Jadi you kira saya beritakan firman di sini tidak disertai kuasa Tuhan? Coba kalau ada di sini nabi-nabi palsu yang suka bernubuat sekarang, tanking saya. Kalau saya tidak tanking balik dan dia pingsan, saya tantang Anda sekarang. Coba sekarang saya tantang di video ini. Pendeta-pendeta kesembuhan yang klaim terima wahyu Tuhan, yang klaim terima mujizat Tuhan, undang saya, Muri Wali yang Tomatalu. Kita saling tanking di sana. Kita lihat kuasa Tuhan Yesus yang mana yang menyertai. Yesus saya atau Yesus dia. Saya tantang ini. Coba. Jadi jangan hanya klaim-klaim, saudara. Klaim saya bisa sembuhkan, undang saya. Ayo coba. Kalau saya dari roh jahat, tanking saya. Tapi kalau dia dari roh jahat, saya tanking dia. Dia pingsan. Coba. Jadi Anda ini saya coba menjelaskan secara rasional tidak terima kan. Jadi pingin yang show of force kuasa. Saya mau juga, tidak apa-apa. Karena saya tahu roh yang ada dalam diri saya adalah roh kudus sejati. Bukan roh palsu. Maka saya berani. Nah, ini yang saya bisa jawab untuk Anda. Pemirsa semua, mari sama-sama kita tunggu perkembangan selanjutnya. Siapa yang lebih hebat adu bacotnya di antara kedua umat penyembah manusia mati digantung ini. Sampai di sini dulu kabar dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.